Oke, halo semuanya, apa kabar? Terakhir kali kalau kita ngomongin soal Noir itu, mereka ngerilis keyboard terakhir kali itu kan, kalau nggak salah ada Timeless 82 ya, itu udah hampir 1 tahun yang lalu. Dan untuk yang N-Series itu kayaknya gue terakhir kali denger itu adalah Noir N1 Pro sama N2 Pro, cuman itu udah kayak hampir 2 tahun yang lalu gitu. Dan abis itu gue belum denger-denger lagi, sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu itu Noir ngumumin Noir N-Series ya. Ini produk pertamanya mereka N1 yang sekarang mereka kasih nama Noir N1X yang dimana muncul dengan wajah yang baru, layout yang sedikit berbeda, dan fitur-fitur yang lebih modern juga atau lebih baru lah. Dan langsung aja gue bahas. N1X ini masih di layout 65%, cuman layoutnya ini dibikin exploded sekarang, dikasih knob juga karena kayaknya knob itu masih cukup dipakai ya, atau masih banyak dicari oleh banyak orang juga. Selain itu dia juga bisa 3 koneksi, gasket mount, sekarang softwarenya bisa VIA, dan dia ini bakal ditaruh di harga 1,2 juta. Pricing yang masih Noir banget lah bisa dibilang. Buat desainnya kurang lebih kayak gini. Desainnya itu ngingetin gue ala-ala desain techwear ya. Baju-baju atau outfit techwear gitu. Gue kurang ngerti wordingnya kayak gimana. Cuman kalian harusnya ngerti. Dan secara desain bisa dibilang gue cukup suka ya. Karena dia itu lumayan berbeda daripada Noir yang sebelumnya gitu. Di sini gue dapat versi yang warna hitam. Dia ada aksen warna orange sama warna abu-abu. Dia juga ada versi yang warna putih. Dia tuh dapat aksen yang warna hijau neon gitu kalau nggak salah. Silahkan pilih aja sesuai sama selera kalian. Dan dia tuh brandingnya juga cukup minimalis. Karena satu-satunya branding itu cuman ada di bagian backplate, bagian bawahnya, sama di bagian atasnya doang ya. Dia ada logo Noir sedikit. Jadi subtle banget dan minimalis kelihatannya, nggak mencolok muka banget lah si logonya ini. Selain itu di bagian sebelah kanan sama kirinya itu ada side RGB. Terus dia juga di bagian arrow-nya, samping arrow-nya itu ada indikator buat caps lock dan macam-macam. Build quality sendiri dia ini pakai material plastik yang dimana finishing itu bagus menurut gua, nggak ada molding yang ketinggalan. Overall secara finishing gua nggak ada komplain sama sekali. Kalau misalnya kalian mau coba pelintir, dia masih bakal flex karena dia itu case-nya terdiri dari two piece, bottom sama top. Dan ini juga berlaku di keyboard-keyboard yang lain, cuman flexnya nggak parah banget kayak si GT65 Lite atau kayak AK820 yang waktu itu pernah gue bahas. Lalu buat keycapnya, di sini mereka pakai bahan PBT Diesap karena si PBT Diesap ini tuh lebih possible untuk dibikinin atau diprintin warna yang aneh-aneh, font yang aneh-aneh, ataupun desain-desain novelty yang lebih liar gitu. Karena di sini kan bisa lihat sendiri, di sini fontnya itu mereka pakai desain font yang cukup kecil-kecil ya dibandingkan sama legend-legend keycap yang lain kayak GMK atau keycap OEM yang lainnya. Di sini tuh lebih possible menggunakan desain seperti ini di PBT Diesap. Kualitasnya surprisingly di sini jauh lebih improve dibandingkan sama Timeless 82 yang lalu ya. Di sini tuh kerasanya tuh jauh lebih grippy dan rasanya kalau dikena sama tangan, itu rasanya tuh lebih berasa premium aja gitu. Dan ya secara overall untuk keycap gue gak ada komplain sama sekali. Lanjut buat layoutnya sendiri, seperti yang kita semua tahu kalau di keyboard 65% itu tuh kalau kita mau pakai F1 sampai F12, kita tuh harus tekan Fn 1 sampai sama dengan buat dapetin F1 sampai F12. Cuman di sini kalau kita tekan Fn 1 sampai sama dengan, itu tuh malah berubah jadi shortcut yang dimana ini di set by default sama si Noir. Dan selain itu kalau misalnya kalian mau pakai F1 sampai F12 ya kalian harus tekan Fn dan tekan si left control, baru dia ketugel atau keganti jadi F1 sampai F12. Yang dimana ini layouting atau layering yang cukup jarang gue lihat ya. Dan kalau misalnya kalian ngerasa keganggu sama si layout kayak gini, untungnya si N1X ini tuh mereka pakai software VIA, jadi kalian gampang banget buat ganti-ganti layoutnya atau layeringnya kayak gimana. Bahkan kalian bisa bikin layer sampai 4 atau 5 gitu ya untuk ngeganti si layering bawaan default dari si Noir ini. Dan cara pakainya pun juga gampang kayak VIA pada umumnya, tinggal dipencet-pencet sesuai sama yang kalian pengen, itu udah beres. Untuk switchnya sendiri di sini gue dapet yang versi linear switch pakai KTT-KU orange ya. Di sini tuh dia linear switch, long pole, bottom out-nya 48 gram. Dia juga udah preloop, jadi bawaannya itu udah smooth banget. Dan gue pribadi suka sama si linear switch ini yang di pair sama si Noir N1X ini. Jadi kombinasinya menurut gue bagus karena di keyboard-keyboard yang lalu pernah gue temuin yang tidak long pole itu kebanyakan suaranya jadi cukup muted ya. Sementara kalau pakai si KTT-KU orange ini karena dia long pole, jadi bawaannya suaranya nggak muted dan lebih berkarakter aja suaranya menurut gue dikombinasikan dengan si keyboard ini. Dan dia juga ada versi yang tactile namanya KTT-KU brown. Dia itu sayangnya gue belum cobain nih, jadi gue nggak bisa share gimana rasanya. Cuma kalau kalian suka tactile silahkan cobain yang itu.
Selain itu dia juga kalau misalnya kalian nggak suka sama pilihan switch bawahnya kan bisa ganti karena dia udah hot swap 5 pin kayak hot swap socket. Jadi kalian mau ganti switch apapun juga bisa dan dia juga udah south facing. Di paket pembeliannya kita udah dapat kabel USB-C, switch keycap puller, dapat switch extra juga, dapat poron gasket, nanti bakal aku jelasin ini buat apa. Selain itu dia juga ada dapat kayak semacam tape mod gitu ya buat ditempel di bagian bawah PCB. Cuman ini opsional dan baik lagi soal si tape mod ini do it with your own risk aja. Tapi secara overall paket pembeliannya udah lengkap. Lalu buat koneksinya bisa 3, bisa dongle, bluetooth sama wired. Buat dongle sendiri di sini kita bisa nyimpen si dongle-nya itu di keyboardnya dan dia tuh metodenya magnetik jadi nggak gampang lepas juga. Dan untuk koneksi atau performanya sendiri di sini gue udah cobain biasa kayak dongle-dongle keyboard yang lainnya dia juga udah delay-nya minim banget, udah kayak kabel. Gue udah cobain main Dota dan main beberapa game yang cukup pakai keyboard ya. Di sini tuh nggak berasa delay juga, jadi secara performa gue nggak ada isu. Apakah ada masalah sinyal? Di setup gue sendiri, di sini gue pakai PC, koneksi LAN dan juga mouse dongle barengan. Itu nggak ada masalah interferensi sinyal. Sayangnya gue belum sempat cobain di laptop gue pakai WiFi. Cuman di setup gue ini back again nggak masalah. Cuman kalau kalian beda setup biasanya tuh ada beda permasalahan juga. Jadi ya silakan kalian cobain aja. Dan selain itu buat Bluetooth-nya juga gampang di pairing, tinggal tekan shortcut-nya, terus udah langsung bisa ke pairing ke PC atau laptop kalian. Terus juga dia bisa connect ke 3 device, bisa gonta-ganti. Jadi cukup gampang, so far Bluetooth-nya pun gue juga nggak ada masalah. Buat kabelnya ya tinggal colok kabel doang. Dan buat baterainya itu dia di 3000 mAh dan gue itu pakai di kondisi RGB-nya nyala dan pakai koneksi Bluetooth. Itu kurang lebih tahannya sekitar 4-5 harian. Jadi kalau misalnya RGB dimatiin dia mungkin bisa lebih panjang. Dan ini menurut gue cukup normal, mengingat keyboard gue yang bisa via dan wireless pun itu tahannya kurang lebih sekitar 5-7 harian. Kalau RGB nyala, kalau RGB mati itu bisa sekitar 7-8 harian. Jadi ya ini cukup normal buat keyboard yang bisa via dan wireless. Oke lanjut buat konstruksinya, untuk cara bongkarnya itu gampang, tinggal dicongkel doang dan ini bongkarnya bener-bener gampang. Bahkan pakai tangan, nggak usah pakai kartu atau apa juga bisa sih di kasus gue ya. Dan setelah itu kalian bisa lihat ke bagian dalam konstruksi atau internal dari si keyboard ini. Dia material plate-nya itu dari bahan POM. Buat kalian yang nggak tahu POM itu apaan, jadi POM itu adalah material yang lebih lembek daripada polikarbonat. Masih sama-sama plastik juga, cuman si POM ini lebih lembek lah daripada si polikarbonat. Dan karakteristiknya si POM ini sepengalaman gue masih bisa ngasilin karakter suara yang lebih loud daripada polikarbonat sepengalaman gue. Cuma baik lagi bisa beda tergantung sama konfigurasi juga sih. Nanti soal tapping feel bakal gue jelasin bentar lagi. Lalu di bagian plate sendiri tuh juga ada flex cut ya yang membentang di bagian alfasnya yang bertujuan buat flex, tapi nanti bakal gue jelasin. Dan selain itu dia juga untuk material gasketnya, untuk yang stoknya sendiri tuh dia pakai bahan material silikon, yang dimana ini tuh pakai metode yang sama, pakai metode lift sama kayak si Denoyer Z1 sama Z2 gitu ya. Dan jadinya tuh dia pergerakan dari si gasketnya sendiri tuh terletak pada si plate-nya. Karena dia pakai POM, jadi dia tuh bisa movement-nya tuh bisa dari si plate-nya, nggak cuma dari material gasketnya doang. Dan dengan kombinasi material case, material plate, PCB, keycap, switch yang dipakai di sini, dia ini udah menghasilkan karakter yang menurut gue udah soft. Dan awalnya gue pikir tuh dengan pakai switch long pole ini, biasanya tuh kalau gue sama switch long pole, biasanya ujung jari gue tuh kerasa kurang nyaman atau berasa kayak ketusuk gitu. Cuman dengan kombinasi keyboard ini, di sini gue nggak merasakan itu karena secara tapping feel tuh dia udah soft, jadi mungkin udah cukup keredam gitu si long pole-nya itu, jadi nggak berasa tajam-tajam di bagian ujung jari gue. Dan gue cukup surprise. Dan di silikon gasketnya sendiri, di sini tapping feel-nya udah soft menurut gue. Cuman kalau kalian pengen lebih soft lagi, kalian bisa pakai atau pasang si poron gasketnya aja, tinggal ditempelin di bagian masing-masing si leaf-nya ini. Lalu kalau dibilang flex atau enggak, menurut gue sih ini nggak termasuk flex ya, karena dia nggak bisa yang beneran turun banget ke bawah kayak di keyboard yang ada PCB flex cut-nya. Karena dia itu flex cut-nya kan cuma ada di plate-nya doang gitu, nggak di PCB-nya. Jadi ya lebih ke arah soft. Dan secara overall sih, secara typing feel menurut gue di sini gue udah cukup fun ngetik di keyboard ini. Bahkan si N1X ini lumayan lama loh, ada di meja gue mungkin udah semingguan lebih. Gue belum ganti-ganti lagi ke custom keyboard yang lebih sering gue pakai gitu. Jadi secara typing feel menurut gue Noir N1X ini udah di-deliver dengan oke sama si Noir ini. Lalu buat stabilizernya ini dia screw in dan udah preloop. Dan di unit gue sendiri yang kurang konsisten itu cuman ada di bagian enternya doang. Cuman untuk di backspace, di spacebar, sama di shift kiri itu semua tuningannya udah aman banget. Dan balik lagi kalau soal tuningan preloop stabilizer itu memang
bisa dibilang gacha ya. Gue udah review banyak banget keyboard, itu nggak ada yang konsisten semuanya 100% bagus. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa tuningannya kurang oke, kalian bisa tambahin loop aja atau dituning sendiri. Tutorialnya udah banyak banget di YouTube. Lalu buat akustiknya, secara foam-foaman udah lengkap, dapat case foam, dapat platform yang bahannya poron, dapat switch pad juga yang bahannya EXP biar suaranya lebih berkarakter. Dan dengan semua foam-foam ini dan kombinasi semuanya, di versi KTT KU Orange ini, dia itu karakter suaranya itu lebih ke arah talky yang mungkin udah ke arah high pitch ya. Dia masih lumayan deep sebenarnya, cuman nggak yang deep banget menurut gue. Kalau kalian pengen lebih talky lagi, kalian bisa pakai si tap mode-nya. Cuman baik lagi do it with your own risk. Dan di sini gue nggak cobain si tap mode-nya kayak gimana. Mungkin di review yang lain ada, kalian bisa mampir ke review yang lain juga kayak gimana. Dan ya buat karakter suaranya silahkan kalian dengerin sendiri. Oke, yang terakhir buat kesimpulannya. Gue senang dengan comeback-nya Noir N series ini, diawali sama N1X ya, yang dimana secara estetik tampil dengan wajah yang lebih fresh menurut gue. Terus juga meskipun dia desainnya kelihatannya rame, tapi sebenarnya masih minimalis juga, nggak bikin yang sampai kayak gue pikir ini norak gitu, enggak. Masih minimalis banget. Dan secara fitur udah lebih baru di tahun 2024 ini. Terus juga secara akustik menurut gue dia juga lebih bersuara lah ya dibandingkan dengan GT65 yang lalu, dengan kombinasi plate yang lembek dan switch yang long pole. Dan secara typing feel pun dengan kombinasi switch long pole tadi dengan plate yang lembek seperti ini tidak bikin ujung jari gue kerasa tidak nyaman, justru malah nyaman ya dengan kombinasi kayak gini, tapi tetap bisa ngasilin karakter suara yang oke gitu. Dan ya comeback yang cukup banyak improvementnya dari Noir N1 yang udah 2 tahun yang lalu itu baru dari sekarang. Definitely kalau kalian pengen upgrade dari Noir N1 yang dulu, ini bakalan jauh banget upgrade-nya. Dan kalau kalian nyari keyboard 65% yang estetiknya cukup unik dan secara fitur-fitur lengkap, typing feel oke, suaranya oke, out of the box, ini definitely bakalan gue rekomendasiin ke kalian. Dan gue rasa itu aja buat Noir N1X. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah. Dan jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di IG, di TikTok, semua join comments kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Bullish dari Keren Kita Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.